Apa kabar teman-teman? Lama kita nggak upload atau nggak update tentang part yang kita sering pakai di motor-motor fiction ya. Ini kebetulan pas lagi ada rantai DID bawaan dari R15 punya customer yang baru kita copot dan kita ganti dengan yang baru kemarin. So, check it out, kita langsung komparasi nanti antara rantai 428 HDS dengan rantai 428 bawaan standar dari R15 V3. Sebenarnya komparasinya kali ini nggak begitu match ya, antara rantai bawaan 428 o-ringnya DID di R15 dan DID yang kita punya di sini 428 HDS warna blue. Tapi nggak apa-apa lah, kita sekedar komparasi sekalian mengingatkan di pembahasan sebelumnya kita percaya kalau rantai DID dari R15 V3 ini mempunyai lempengan yang lebih kecil. Kita tahu kemarin kita sempat bandingkan antara 428 VT yang kita punya warna merah, yang kebetulan stoknya sekarang lagi kosong, jadi saya nggak bisa compare langsung, tetapi memiliki ketebalan yang sama dengan 428 HD. Yang saya maksud ketebalan yang sama di sini adalah dari segi lempengnya ini. Jadi lempengan rantai dari 428 HD dan HDS dan 428 VT O-ring atau T-ring itu memiliki ketebalan yang sama. Kesimpulan yang lalu kita mendapatkan kesimpulan seperti itu. Jadi kita langsung sekarang kita bandingkan bagaimana dengan ketebalan yang dimiliki rantai R15 V3 atau yang mungkin juga diaplikasikan di MT15 XXR dan Fiction R. Nah, ini biar teman-teman ada sedikit informasi saja sih terkait memang rantai ini sebenarnya mau dibilang awet juga awet karena memiliki sebenarnya rantai dari Fiction R15 dan teman-temannya ini memiliki rantai yang bagus juga dengan tipe O-ring. Tapi yang di sini banyak yang dipermasalahkan dari teman-teman user ini, kenapa sering sekali atau sering didapatkan rantai ini molor. Apa mungkin ada bunyi yang kasar begitu jadinya, meskipun memiliki rantai dengan tipe O-ring. Nah gitu. Oke lah, kita coba buka yang HDS dulu aja. 428 HDS. Nah, ini dia. Jadi kita bandingkan saja ya dari sisi ketebalannya, bagaimana ketebalan dari 428 HDS dengan versus DID bawaan dari R15 V3. Jadi pada dasarnya R15 V3 itu juga dilengkapi dengan rantai DID, tapi ada beberapa hal yang mungkin beda ya. Rantainya in kondisi kotor, tapi nggak apa-apa lah, buat perbandingan saja nanti. Oke, kita kenalin dulu ini rantai DID 428 VIX dari originalnya bawaan dari R15 V3 XXR Saber dulu, R15 V2 MT15 dan bahkan di Fiction R. Jadi untuk sportnya, line up sportnya Yamaha itu sudah didukung dengan rantai yang lumayan bagus. Ini tipenya O-ring ya teman-teman. Sorry kotor ini. Jadi ada O-ringnya di sini, di celah-celahnya ini. Nah, sekarang yang kita ingin bandingkan adalah di sini dari sisi ketebalannya ini.
karena memang saya rasa ketebalannya beda ini, dari dua rantai ini memiliki ketebalan yang berbeda. Nah, bisa dilihat itu ya, ketebalannya beda ya, jadi ya antara 428 bawaan R15 dengan DID aftermarket. Nah, ini dia. Ketebalannya jelas lebih tebal dari bawaan original R15 V3 dan teman-temannya. Nah, sekarang kenapa kok jadi beda ini? Ya, menurut asumsi saya, kenapa bisa beda, karena di sini ini DID aftermarket. Asumsi saya kenapa beda, karena yang pertama memang DID aftermarket ini didesain langsung dari DID, jadi didesain langsung dari segi ketebalan dan kekuatannya sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pabrik DID. Sedangkan kalau standar dari R15 V3 ini, kenapa beda, lempengnya lebih tipis? Saya rasa ini terkait dengan cost production-nya dari si motor itu sendiri. Misal Yamaha hanya membudget berapa ratus ribu untuk rantai dengan panjang sekian, jadi DID menawarkan spesifikasi yang berbeda. Meskipun sama-sama dengan tipe O-ring, tapi lempengnya ini memiliki ketebalan yang berbeda, dan otomatis akan juga mempengaruhi durability-nya. Jadi misal kalau dibandingkan dengan rantai DID aftermarket yang dipunyai oleh pabrik DID sendiri, itu ya jelas akan memiliki perbedaan durability yang cukup signifikan dari rantai bawaan R15 V3 ini. Dan itu mungkin akan menjadi salah satu alasan yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman user dari R15 V3 dan Vixion R yang beberapa kali saya temui, itu mereka komplain dengan kekuatan dari rantai ini. Meskipun memang pada dasarnya memiliki tipe yang cukup bagus ya, tipe O-ring, yang belum tentu dimiliki oleh line up 150 cc di merek-merek lain. Gitu sih. Ya, sekedar info aja buat teman-teman. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar aja. Jadi lama ini nggak update sama sekali karena sibuk dengan pekerjaan di kampus. Jadi belum bisa update. Nanti kita nyusul beberapa update parts yang memang recommended menurut saya, dengan harga yang nggak terlalu mahal lah, tapi worth it untuk digunakan di modif, terutama di modif fiction ya. Oke, sekian teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar saja. Bisa follow di Instagram saya, karena saya lebih banyak update di Instagram. Jadi ini aja sekedar dibuat untuk edukasi saja buat customer saya, biar kalau mereka tanya saya sudah punya jawaban, nggak perlu harus berkali-kali menjawab lah. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Semangat modifnya, karena modif itu adalah hobi yang buat laki-laki susah dihilangkan ya. Semangat, terima kasih.